Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya? Ada sukacita? Haleluya. Mari kita berdoa sebelum menerima renungan pagi. Tuhan Yesus, betapa kami penuh syukur di pagi yang indah ini. Itu sebabnya berfirmanlah lebih dulu kepada kami, sebagai dasar kami bisa hidup sepanjang hari ini dalam menunaikan tugas dan kewajiban kami yang harus kami penuhi. Itu sebabnya kami membuka hati, membuka telinga untuk mendengar firman-Mu, dan dengan iman kami akan lakukan apa yang Engkau perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi hari ini adalah menggali sumur tua. Terambil dari Kejadian 26 ayat 18 yang berbunyi demikian. Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Saudara-saudara, ada suatu cerita seorang lelaki beserta dengan keluarganya berhasil membeli sebuah rumah yang sudah reot, rusak sama sekali. Namun tanahnya cukup luas. Nah, ketika rumah yang reot itu sudah berhasil diperbaiki, yang empunya rumah itu ingin menggali sebuah sumur karena tanahnya memang luas dan di daerah itu terkenal airnya cukup bagus, bisa diminum. Nah, ketika tukang-tukangnya siap untuk menggali di tempat di mana rumah itu berada, datanglah seorang tetangga yang sudah lama tinggal di situ berkata kepada yang empunya rumah yang baru saja membangun itu. Dia berkata, "Mengapa Anda tidak membuka sumur tua itu saja? Dulu sumur itu memiliki air yang bermutu baik dan bisa diminum. Karena itu daripada saudara menggali yang baru, saya pikir lebih baik saudara membuka kembali sumur tua itu." Nah, akhirnya yang empunya tanah itu menyuruh kepada tukang-tukangnya untuk membuka sumur yang sudah tua itu, membersihkannya, dan akhirnya benar-benar terjadi, keluarlah air yang sangat bagus dan jernih dan bisa diminum. Nah, saudara, rupanya itu nasihat yang bagus dari tetangganya, sehingga sang pemilik rumah akhirnya berhasil membersihkan sumur tua tersebut. Beberapa hari kemudian, sumur tersebut mulai dipenuhi dengan air yang segar dan enak rasanya, bisa diminum. Nah, saudara, cerita ini mengingatkan kita pada kisah dalam Kejadian pasal 26. Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman ayahnya, yaitu Abraham, namun telah tertutup atau ditutup oleh bangsa Filistin. Di sumur tua itulah akhirnya Ishak menggali kembali, karena sumur tua itu ditimbuni dengan batu-batu oleh orang-orang Filistin, dan pada akhirnya ketika batu-batu itu disingkirkan, ternyata Ishak menemukan sumur itu menghasilkan air yang cukup jernih dan banyak sekali. Nah, saudara-saudara, kita melihat perumpamaan rohani dalam semuanya ini. Tidak ada salahnya dengan kebenaran firman yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, kita harus menggali sumur-sumur tua yang sudah tertutup bagi kita. Apakah sumur-sumur tua itu, saudara? Yang pertama, sumur doa. Dulu saudara setia berdoa. Setiap pagi sebelum matahari terbit, seperti Tuhan Yesus,
saudara sudah melakukan doa pagi. Sedemikian saudara lakukan dengan tekun dan setia. Tetapi karena kesibukan, saudara tidak lagi melakukannya. Nah, galilah kembali sumur doa yang saudara sudah tinggalkan. Maka saudara akan menemukan berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak yang disediakan lewat sumur doa yang sudah saudara gali. Artinya saudara lakukan kembali kehidupan doa seperti yang lalu. Dulu saudara rajin sekali membaca Alkitab secara teratur. Nah, ibarat sumur sudah tertutup kembali. Kenapa? Karena saudara sudah tidak lagi suka membaca Alkitab. Galilah kembali sumur-sumur pembacaan Alkitab itu. Lalu lakukan pembacaan Alkitab secara rutin. Maka saudara akan menemukan air yang segar lewat pembacaan firman, di mana saudara mendapatkan kekuatan iman. Karena iman itu muncul daripada firman Allah. Sumur apa lagi? Sumur kesetiaan, sumur ketaatan, sumur kasih, sumur pengorbanan, sumur pelayanan yang sudah tertutup. Dulu saudara rajin karena saudara baru mengalami cinta mula-mula. Tetapi sekarang itu semuanya saudara tidak lagi lakukan. Bahkan saudara begitu sibuk sekali melakukan pekerjaan bisnis saudara, sehingga saudara tidak lagi lakukan. Ibarat sumur-sumur itu sudah tertutup. Nah, galilah kembali, maka saudara akan menemukan air yang jernih. Kehidupan saudara akan kembali pulih seperti dulu. Saudara hidup dekat dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, firman-Nya ada di dalam hati saudara secara berlimpah-limpah, hingga saudara pasti akan menjadi kekasih Tuhan. Hidupmu akan memperkenankan Tuhan. Dan kalau sudah demikian, saudara akan dijaga, dilindungi, diberkati, dan saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya galilah kembali sumur-sumur yang sudah tertutup itu, supaya dengan demikian hidup kita menjadi segar, karena dipenuhi dengan air yang jernih, dan akhirnya hidup kita ini menjadi segar kembali secara rohani. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan, Ishak menggali kembali sumur-sumur tua yang sudah ditutup, bahkan ditimbuni batu oleh orang-orang Filistin. Ketika Ishak melakukan itu, batu-batu sudah disingkirkan, ternyata sumur tua itu menghasilkan air yang jernih. Dan itu bisa untuk menyirami tanaman-tanaman dari Ishak sehingga dia akhirnya mengalami panen yang besar. Demikian juga kami sadar Tuhan, kami harus menggali sumur-sumur tua yang sudah tertutup. Sumur doa, sumur kerajinan membaca firman, sumur kerajinan beribadah, sumur kami melayani, sumur kami mengasihi, sumur ketaatan, sumur memperhatikan orang-orang lain, sumur bisa memberkati orang lain. Yang semuanya itu ternyata sudah tertutup rapat, karena kami tidak lagi melakukan seperti apa yang telah kami lakukan pada waktu kami sedang jatuh cinta mula-mula kepada Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, hidup kami harus semakin dekat, bergaul rapat dengan Tuhan. Itu sebabnya lewat firman-Mu yang mengingatkan ini, kami mau menggali sumur-sumur yang sudah tertutup itu. Dan akhirnya seperti Ishak akan menemukan air yang jernih, menyegarkan dan bisa diminum. Sehingga kehidupan rohani kami menjadi segar, gaya hidup kami benar-benar memperkenankan atau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kalau seluruh jemaat berbuat seperti ini, maka gerejamu akan menjadi gereja yang hidup, gereja yang dinamis, gereja yang memenangkan banyak jiwa, dan gereja yang diberkati oleh Tuhan, gereja mengalami banyak mujizat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami sudah panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sampai berjumpa hari Senin yang akan datang. Dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom. Haleluya. Haleluya.